Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Selayon Channel. Kali ini kita coba lihat ada 5 poin tahapan sebelum pengangkatan dan pelantikan P3K. Simak update terakhirnya. Memang saat ini masih ada proses penetapan NIPTK. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya sahabat Selayun untuk mendukung saya dengan mengaktifkan lonceng dan komen di. Seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 telah masuki tahap pengusulan dan penetapan nomor induk NI P3K. NI yang dimaksud adalah merupakan identitas resmi yang diberikan kepada peserta P3K yang telah dinyatakan lulus seleksi. Setelah NI diterbitkan, peserta akan lanjut ke proses dengan menandatangani perjanjian kerjasama pejabat pembina kepegawaian atau PPK sebelum akhirnya menerima surat keputusan atau SK pengangkatan. SK ini menjadi dokumen resmi yang menjadi bukti status peserta sebagai pegawai P3K secara sah. Setelah NIP3K ditetapkan, proses selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kerja antara P3K dan pejabat pembina kepegawaian atau PPK diikuti dengan penerbitan SK pengangkatan. Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 pada Pasal 30, penerbitan SK dilakukan dalam waktu 30 hari kerja setelah NIP3K diterbitkan. Artinya, jika mengacu jadwal tersebut, perkiraan jadwal mulai penerbitan SK P3K sekitar bulan Maret sampai April 2025. Ini nanti akan secara bertahap, jadi tergantung daerah masing-masing untuk penerbitannya. Kemudian, perlu dicatat, ini yang saya info tadi, jadwal ini dapat berbeda-beda di setiap instansi daerah. Beberapa daerah mungkin menerbitkan SK lebih cepat atau lebih lambat, tergantung pada proses administrasi dan koordinasi internal. Sebelumnya sudah diterbitkan seperti di Bali, itu sudah diterbitkan, dan di berbagai daerah yang lain. Mungkin di daerah sahabat belum ada penerbitan, tapi bisa dipastikan bulan Maret itu secara serentak pengangkatannya. Tahapan pengangkatan dan pelantikan P3K. Ini yang sesuai judul, sebelum diangkat menjadi P3K, ada beberapa tahapan yang harus melalui calon P3K. Dan berikut adalah tahapan yang harus diketahui. Yang pertama, pengusulan nomor induk P3K. Sebagaimana disebutkan dalam aturan resmi sebelum pengangkatan dilakukan, instansi tempat calon P3K diterima harus mengajukan usulan untuk mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai. Poin yang kedua, penandatanganan perjanjian kontrak. Nah, ketika sudah masuk penandatanganan perjanjian kerja, tahapan selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kerja antara P3K dan PPK. Proses ini harus dilakukan maksimal 30 hari kerja setelah NIP diterima. Dalam perjanjian kerja tersebut tercantum hak dan kewajiban P3 selama masa kerjanya. Jadi di situ sahabat akan melihat perjanjian kerjanya ditetapkan seperti gaji, kemudian tunjangan dan sebagainya, dan masa kerjanya dan masa kontraknya itu sudah disusun di situ. Jangan asal tanda tangan, dipastikan juga mungkin PPK tidak akan menjerumuskan seorang P3K yang pastinya kontrak itu adalah sah. Maksudnya agar dilihat poin-poinnya itu untuk mengetahui apa saja tanggung jawab, apa saja yang tidak boleh dilakukan, apa saja yang harus dilakukan. Tanggung jawabnya ada semua di situ, silahkan dibaca di perjanjian kerjanya. Penetapan keputusan pengangkatan P3K setelah perjanjian kerja tandatangani, PPK akan menetapkan keputusan resmi pengangkatan P3K. Keputusan ini dibuat secara individu untuk setiap P3K atau bisa juga secara kolektif untuk beberapa orang sekaligus, tergantung kebijakan instansi. Jadi beda-beda, setiap instansi punya kebijakan sendiri. Setiap instansi ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi, seperti
ada perjanjian tambahan, misalnya 10 tahun tidak boleh pindah atau tidak boleh ada eee, pengusulan perpindahan kerja atau mutasi. Itu ada poin-poinnya. Dan pegawai P3K harus menerima sesuai dengan perjanjian. Karena di situ sudah ada pasal-pasalnya. Ada yang menerapkan seperti itu, ada yang tidak menerapkan seperti itu. Yang keempat itu penempatan unit kerja. Nah, setelah resmi diangkat, P3K akan ditempatkan di unit kerja sesuai kebutuhan jabatan yang telah ditentukan. Penempatan ini dilakukan berdasarkan informasi dan kebutuhan instansi masing-masing. P3K kan akan mulai melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Kalau misalnya yang perjanjian kerja mulai kerja atau mulai run go itu di tanggal 1 Maret, berarti tanggal 1 Maret sudah bisa bekerja di stasi yang telah sesuai dengan perjanjian kerjanya. Kemudian poin yang kelima atau yang terakhir ini masuk ke pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji. Di poin ini, P3K yang menduduki jabatan tertentu, terutama jabatan pimpinan tinggi, diwajibkan untuk menjalani pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji jabatan. Proses pelantikan ini dilakukan dengan mengikuti tata cara yang sama seperti pelantikan PNS, namun disesuaikan dengan status P3K. Itulah 5 poin tahapan yang akan dilalui sebelum pengambilan sumpah dan penandatanganan perjanjian kerja. Itu harus dilalui 5 poin itu, dan terakhir itu adalah pelantikan. Nah, cukup di sini video singkat kali ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih sudah menyimak. Sekali lagi, selamat bagi sahabat yang sudah dinyatakan lulus P3K dan akan dilantik 1 Maret dan bisa gajian di bulan Maret. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Selayun, salam Selayun.